Balik lagi di channel Tengkatros. Yo. Di episode kali ini gue mau ngebahas produk nih cuy ya. Jadi gue ngebahas motor custom. Ini produk yang iklannya itu sering banget muncul di feed Instagram gue. Dia videonya tuh dikemas dengan sangat menarik gitu. Sampai akhirnya gue penasaran apakah produk ini serevolusioner yang ada di iklan atau enggak. Di episode kali ini gue bakal ngebuktiin apakah produknya itu emang beneran bisa kayak di videonya atau cuman iklan doang. Langsung aja video kita mulai. Ya, jadi produknya ini sebenarnya masih nggak jauh-jauh banget sama dunia motor gitu ya. Jadi buat kalian yang anak motor, produk-produk yang bakal gue review ini masih relate banget sama kalian. Ada 3 produk yang bakal gue tes. Dan metodenya itu sebenarnya simpel aja. Nanti kita bakal buka bareng, kita lihat produknya, kita unboxing gitu ya. Terus gue akan kasih lihat video yang gue lihat di Instagram itu ke kalian gitu. Nah, setelah kalian lihat videonya, langsung kita terapin di motor. Apakah saat kita gunain produk itu sama bisa seperti di videonya atau enggak gitu kan. Oke cuy, sebelum kita mulai gue mau jelasin dikit nih cuy ya. Sebagai cowok kita kan tahu ya parts atau spare part mana yang cocok buat motor kita. Nah begitu juga dengan muka, jangan sampai pakai yang salah. Jangan cuma pakai air atau pakai sabun batang doang. Apalagi buat kita-kita nih yang suka ngotak-ngatik motor atau mobil. Itu kan muka kita pasti kotor ya. Jangan sampai jerawatan guys. Buat bersihin muka biar nggak jerawatan, gue pakainya ini nih cuy. Garnier Men Acno Fight. Langsung banget bikin muka gua segar dan yang pasti ampuh banget untuk nangkal jerawat. Cobain deh. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke produk yang pertama. Ya, di produk yang pertama ini ada produk berupa cairan. Ini bisa, kalau dilihat dari videonya, ini bisa membersihkan segala kotoran. Bahkan sampai kotoran di bagian blok mesin yang udah berkerak gitu cuy. Sehingga mesinnya itu jadi kelihatan kayak baru lagi gitu kan. Videonya ini dia. Oke, kalian udah lihat videonya, langsung aja kita bahas produknya. Cairan pembersih mesin. Jadi ini nama cairannya adalah Rust Blast. Ini harganya 50.000 buy one get one. Kemasannya berapa ya nih? Kemasannya segini. Sebenarnya kalau dari namanya Rust Blast itu kan sebenarnya pembersih karat ya. Tapi kalau misalnya gue lihat dari video ini sampai bisa kayak bersihin bagian mesin mobil, bahkan sampai bersihin bagian mesin motor gitu yang notabene itu susah banget untuk dibersihin. Rust Blast ini sesuai dengan namanya, mungkin selain buat bisa bersihin kerak-kerak yang ada di mesin, bisa juga buat bersihin karat gitu ya. Tapi seberapa bersihnya, karena jujur aja kan sebenarnya banyak sekarang ya pembersih karat atau pembersih mesin gitu. Cuma gue nggak tahu nih apakah seefektif yang seperti di video gitu, karena kalau di video tuh bersih banget cuy. Oke, kita buka dulu. Cek dulu kali ya. Yes. Muncrat guys. Pisaunya berbalik. Yalah, buka aja. Wah, muncrat. Cerot. Ini karena gua salah tadi, gua kocok. Harusnya nggak boleh dikocok. Ya, ini. Baunya kayak pembersih jamur kaca coy. Jadi mungkin ada campuran pakai itu juga kali ya. Pembersih jamur kaca, terus ya gue nggak tahu dicampur-campur apalagi, cuman nggak senyengat obat jamur kaca gitu cuy. Biasanya itu kan asemnya bau asem banget gitu cuy. Ya udah, jadi sekarang langsung kita buktikan aja ya di motornya. Oke, ini kita sudah siapin motornya. Dan seperti kalian lihat ya, ini yang mau gue coba bersihin itu ada di bagian CVT sebenarnya ya. Sebenarnya nggak kotor-kotor banget, cuman udah kayak berkerak gitu cuy. Sekaligus bagian shock breaker dan
bagian cover CVT-nya. Ini sekarang kita tes, kalian aja kita coba apakah aman untuk bagian mesin yang ada catnya atau enggak gitu kan. Langsung aja kita tuangin. Oles. Kita tunggu reaksi kimianya. Wih, bersih cuy. Nanti kita lihat ya before after ya. Tadi sebelum dibersihin, gue juga udah foto juga kondisi sebelumnya itu seperti apa. Dan di sini juga ada anjuran pemakaian bahwa ini kalau misalnya mau dipakai itu kalau bisa jangan sampai kena kulit langsung gitu cuy. Jadi mesti pakai sarung tangan plastik atau sarung tangan karet kayak gue gini. Karena bahaya, mungkin karena ini cairannya cukup keras. Ini gue melihat ada reaksi-reaksi berbusa-busa. Ini bagian shock breaker gue coba ya. Nggak apa-apa kan motor lo? Ya aman ya? Nggak apa-apa udah. Bagian shock breakernya gue olesin. Ya ini udah gue olesin. Ini nggak pakai gue diemin ya. Ini langsung mau gue siram aja. Sini air. Nah, langsung kita siram. Karena petunjuk pemakaiannya gitu katanya. Jadi kalau udah dikoasin, dibersihin, langsung disiram. Ini pelekku tadi begitu, Dik. Ini warnanya kok jadi beda. Sabun deh biar aman. Dicuci biar netral. Ini pelek lu pilok apa gimana sih? Enggak. Kok belang sih? Langsung kita cuci. Dah, selesai. Ya, seperti yang kalian lihat. Bersih nggak? Bersih. Ya ini ya kalau dibilang bersih sih bersih ya, bersih. Cuman nggak kayak baru aja gitu. Kan ekspektasi gue kayak baru lagi cuy, sesuai dengan video kan. Tapi nggak tahu ini apakah guanya aja yang makainya nggak bisa. Mungkin ada cara-cara tertentu gitu ya. Atau emang cuman buat bersihin doang gitu. Karena jujur hasilnya ini kalau ngomongin bersih ya bersih gitu. Cuman yang nggak kayak baru aja, item-item teksturnya ini yang udah menua dari material aluminium atau babetnya ini itu masih kelihatan gitu cuy. Kalau baru kan ya udah clean aja gitu kan, bersih gitu. Tapi oke lah, intinya kalau ditanya bisa ngebersihin mesin ya bersih, bener, emang nggak salah cuy. Cuman kalau dibilang jadi kayak baru lagi, sekarang jangan gue yang jawab. Kayak baru nggak? Nggak, lo? Nggak, lo? Main aman dia. Ya, jadi dari voting dari 4 orang yang ada di sini, 3 orang bilang nggak kayak baru, 1 orang nggak jawab, nggak kelihatan katanya. Jadi ya kalau balik lagi kesimpulannya adalah kalau buat bersihin bagian blok mesin ini bersih gue akuin. Tapi kalau untuk balikin seperti baru kondisinya ini nggak kayak seperti baru gitu ya. Oke, kita masuk ke poin penilaian. Dari skala 1 sampai 10, produk Rush Blast ini gua kasih nilai 6,5. Kenapa? Ya balik lagi seperti tadi, kalau untuk bersihin ya ini bersih. Tapi kalau untuk bikin seperti baru, enggak. Karena ini masih tetap kayak bersih doang gitu kelihatannya. Tapi balik lagi, tadi gue bilang ya, mungkin guanya aja yang nggak tahu cara pakainya. Ya, kita masuk ke produk yang kedua, guys. Ini masih cairan juga, cuman menurut gua cairan yang satu ini liquid ya, liquid yang satu ini lebih goks. Nah, ini dia videonya. Ya, kalian udah lihat videonya. Ini produknya udah ada di gue ya. Ini gue jujur aja selama beberapa tahun main motor, gue baru tahu nih ada cairan jenis ini yang bisa bikin mika speedometer itu yang tadinya retak-retak itu bisa jadi kembali bagus lagi gitu. Bukan kayak baru lagi sih ya. Dia bagus lagi gitu cuy. Jadi retak-retaknya tuh bisa hilang gitu. Oh ya, ini harganya itu karena kemasannya kecil. Ini harganya murah cuy, cuma 10.000, 9.900 kalau nggak salah ya. Tapi ini isinya kecil banget dan saat beli tuh udah dikasih sama sponsnya. Oke, ini sekarang langsung kita buka ya. Yap. Cairan penghilang retak speedometer. Ini nama produknya Lucky, penghilang retak speedometer. Cara pemakaian, bersihkan speedometer sampai bersih bla 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 bla.
dibersihin terus tinggal diolesin aja gitu cuy. Sebenarnya caranya cukup simple banget. Jujur aja gue sebenarnya kalau dulu ya punya motor bebek tuh mikanya suka retak-retak gitu, itu kadang gue suka diemin gitu karena gue nggak tahu mesti dibagusin pakai apa atau mesti di repair pakai apa gitu kan. Biasanya ya udah ganti mika speedometer gitu sekalian. Nah gue baru tahu ini ternyata ada cairan yang bisa nge-repair si retak-retak speedometer, dan menurut gue ini adalah produk yang revolusioner. Tapi apakah produk ini sebagus yang dijanjikan pada video yang tadi udah kalian lihat? Sekarang mendingan langsung aja kita buktiin di motornya Dikar. Langsung aja. Ya, sekarang kita langsung tes aja. Ini masih di motor Peugeot Geofly punya si Dikar. Kita langsung lakukan tes apakah produk si Lucky penghilang retak speedometer ini benar-benar revolusioner. Kita langsung coba di motornya. Oke guys, ini kalau kalian lihat ya bagian depannya ini tuh udah retak-retak gitu cuy, ya kan? Retak-retaknya halus sih ya, bukan yang udah kayak gimana banget. Kita coba pakai ini apakah hilang retak-retaknya atau masih tetap kelihatan. Oke, sekarang kita coba. Ini instruksi pemakaiannya harus dibersihin dulu. Ini kita bersihin, udah nggak ada kotoran dan debu. Kita cobain ya. Nah, dikasih spons ya. Gua olesin dikit dan diolesin secara merata katanya. Udah gini, ditunggu nggak ya? Kayaknya enggak sih, langsung dilap aja. Pakai air tisu nggak tisu? Oleskan penghilang retak menggunakan busa pada speedometer yang retak. Oleskan sampai merata, lalu keringkan. Bener kan? Coba. Gua pakai tisu nih ya, yang bersih. Ini udah rata, lalu keringkan. Ulangi beberapa kali untuk hasil yang maksimal. Kering ini gimana ya? Nggak dijemur juga kering kan? Oh lama pak. Ya juga kan? Dia nggak bilang lap sih, dia cuma keringin doang. Kalau kita mesti gitu kan dia bener juga. Dia nggak bilang ngelap soalnya. Lap sampai kering gitu. Ini kalau dilihat dari space-nya masih muat kalau dia nulis lap sampai kering juga. Dia cuma tulis lalu keringkan gitu doang. Kan kalau baju dikeringin di mana gue tanya? Dilap nggak? Jemur kan? Ya, pengolesan pertama masih kelihatan cuy. Cuman emang agak bening ya jadinya si mikanya. Cuman ini masih ada. Tadi waktu gue oles pertama kali itu sempat hilang gitu cuy. Tapi setelah di sini kan ditulisnya nih ya, nih, oleskan sampai merata, lalu keringkan. Itu gue nggak tahu abis dioles apa dilap keringinnya atau dijemur aja gitu kayak baju. Kan baju keringinnya kan di setrika kalau nggak dijemur kering. Nah ini gue nggak tahu nih, mungkin salah ya. Tapi jadi kelihatan lagi cuy. Ini katanya boleh diulang, ulangi beberapa kali untuk hasil yang maksimal. Oke, kita ulang lagi. Coba lagi. Tuh, ini olesan pas dioles itu dia hilang gitu, bener-bener hilang aja. Ini apaan sih? Baunya kayak aspal. Oleskan sampai merata. Udah rata belum? Udah rata kan? Udah. Sekarang gue tanya ngeringinnya gimana? Di sini kan nggak dibilang sih tunggu hingga kering gitu. Kalau tunggu hingga kering gitu atau biarkan meresap itu kan bisa ya. Gue nggak tahu sih. Ini kayaknya gue yang nggak ngerti cara makainya dah. Diemin dulu apa nggak usah? Lap aja langsung. Ini gue lapnya pelan-pelan nih. Oke, ini udah yang layer yang kedua gue cobain ya. Dan gimana ya hasilnya cuy? Masih ada rusak-rusaknya gitu. Cuman kacanya pertama jadi lebih bening, kedua ya jadi agak samar untuk bagian si yang retak-retaknya itu cuy. Jadi ya menurut gue ya cukup oke lah ya produknya ya. Untuk skala 1 sampai 10 kalau gue harus nilai produk ini berapa guys? Dikar berapa Dikar? 5, lu 4. Jadi dari skala 1 sampai 10 kalau versi gue setuju juga. Poinnya adalah 5. Kenapa? Karena tidak menghilangkan sekali. Tapi di sini sifatnya hanya mengurangi aja gitu cuy. Memang ada perbedaan memang gitu ya. Cuman nggak sesuai ekspektasi gue yang benar-benar tadinya untuk ngilangin gitu kan. Ini juga kacanya sekarang jadi lebih bening sih ya kalau menurut gue. Jadi lebih kayak bersih lah gitu kacanya. Cuman emang retak-retaknya nggak terlalu hilang, masih ada gitu ya. Gue nggak tahu kalau kondisi kacanya ini mikanya ya apakah emang udah terlalu parah atau memang produk ini hanya ditujukan untuk mika-mika yang sifatnya ringan-ringan aja gitu atau baret-baret halus atau udah kusam mungkin ya. Tapi ini kan memang nih kasusnya kalau di mika ini dia bukan kusam tapi emang udah retak-retak. Nah
Seperti itulah. Atau mungkin balik lagi seperti yang pertama, gue aja yang nggak tahu cara makainya. Karena di sini gue masih kayak rada ambigu sih. Oleskan sampai merata lalu keringkan. Nah itu keringinnya gimana? Apa mesti ditunggu dulu 1 jam 2 jam, habis itu ditunggu sampai kering baru dilap? Atau ya habis diolesin langsung dilap? Itu menurut gue masih kurang jelas. Yes, kita masuk ke produk yang ketiga. Set. Wuh, ini produk yang apa nih? Ini kalau terakhir namanya apa sih? Pamungkas. Wah, ini produk Pamungkas yang menurut gua revolusioner. Antara revolusioner atau malah justru jadi perusak. Itu gua nggak tahu sih. Nah, kalian penasaran seperti apa produknya? Gua mau ngasih lihat dulu iklannya yang kemarin gua lihat di Instagram. Ini dia videonya. Kalian udah lihat videonya, cukup unik ya idenya gitu kan. Walaupun mungkin rada-rada pro and kontra juga gitu. Tapi itu nanti gue bahas di akhir ya. Sebelum gue bahas plus minusnya tentang produk ini ya. Ini gue jelasin dulu, kemarin gue beli di toko online. Harganya lumayan nih, sekitar 380 ribuan kalau nggak salah. Dan ini produknya nggak ada brandnya. Made in China, udah pasti. Kotaknya cuma gini doang, polos. Ya udah langsung aja kita buka ya. Set. Ini ada manual booknya untuk cara masang. Terus ini apa? Garansi. Bahasa Mandarin cuy. Gue nggak ngerti. Dapat kabel buat ngecharge. Obeng. Produknya itu sendiri. Dan ini bracket buat pasang ke helmnya ya. Ya, ini dia produknya, produk utamanya. Wiper kaca helm. Bentuknya kecil dan ya kayak wiper mobil sebenarnya itu. Kalau wiper mobil kan gini ya. Ini dia kecil. Ini ada satu tombol. Tombol ini on off-nya. Kalau pencet, wih, canggih. Yo, hidup dia. Ini tenaganya pakai baterai ya, tapi dicas bukan baterai yang copotan gitu. Kalau dipencet sekali lagi, mati dia kalau nggak salah. Iya mati. Nah, yang bagian atas ini ada putih-putih kalau kalian lihat. Ini buat colokan ke charging ya. Jadi kalau misalnya baterainya habis, kita mesti ngecharge. Ini ada tulisannya di belakang 5 volt 5 volt 2 watt. 800 mAh, modelnya YN-Y02. Sisa itu gue nggak tahu karena ini tulisannya tulisan Mandarin atau tulisan Cina gitu. Ini sekarang kita coba rakit dulu apakah bisa beneran dipasang di helm. Dan helmnya ini sebenarnya helm apa aja sih ya, yang penting ada visornya gitu kan. Kalau helm kayak motocross gitu nggak bisa cuy, karena kan nggak ada visornya. Ini gue coba mau pasang di helm half face aja deh. Helm nih, yes, RSV half face. Karena masih baru, kita buka dulu. Set. Oke, sekarang kita coba pasang ya. Ini bracketnya gue keluarin. Jadi ini masangnya bracketnya di belakang sini cuy. Dipasang dulu bracketnya. Nah, bracket yang tadi gue pasang itu ditempel ke visor helmnya. Jadi tinggal dipasin aja sih. Sebenarnya mau di posisi mana gitu si wipernya gitu kan. Cuman seperti yang gue perkirakan di awal, masang ini tuh harus dibor visornya. Jadi kalau misalnya masang di helm Arai, wow ya, lebih mahal kacanya sepertinya daripada produknya. Jadi gue coba di sini aja, dan ini gue coba tanpa gue bor ya, karena gue pikir bahaya juga, ini kan sebuah helm ya. Kalau dibor untuk dipasangin skrup, ini skrupnya kecil banget cuy. Itu kalau misalnya ya amit-amit terjadi kecelakaan terus skrupnya lepas masuk ke mata, ya mohon maaf gitu. Jadi ini sekarang gue coba tapi gue double tip aja ya. Coba. Ya ini udah kepasang double tip ya. Kita sekarang mau tempel di helmnya. Di visornya. Cuman sebenarnya awalnya gue sempat mikir ya bahwa sebenarnya bisa aja ditempel di bagian batok helmnya di jidat. Cuman resikonya adalah si visor itu nggak bisa dibuka gitu cuy. Karena kan si dinamonya ini kan diem dia di atas ini. Jadi mesti ditempel di bagian visornya. Nah ini gue coba tempel di bagian visor. Mudah-mudahan kuat sih ya. Udah di tengah belum?
Mantap. Ya nggak terlalu neken kayak wiper mobil sih. Cuma nanti kita mesti tes ya. Kita nyalain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wuh. Oke, berfungsi ternyata guys. Dan cukup ngepres juga ternyata karet wipernya kan. Udah. Nah, cukup ngepres juga karet wipernya. Cuman gue nggak tahu ya apakah ini benar-benar berfungsi atau enggak. Tapi apakah benar efektif ketika dipakai riding? Kita langsung coba aja sekarang. Dik, pakai jas hujan ya, gue siram. Oke? Ya. Ya, untuk pengetesan langsung aja kita cari tumbalnya. Dik, sini loh. Nah, pakai. Kurang ajar lu, jangan tinggi-tinggi dong. Nah, gitu. Pakai. Sekalian gue kasih jas hujan. Lu pakai jas hujan, lu duduk di sini. Nanti gue siram pakai air dari depan, wipernya dinyalain. Oke? Oke. Ini gua tes, jangan dinyalain dulu. Karena kan kalau misalnya naik motor, kacanya basah kan biasanya diapain? Nggak diapa-apain kan? Ya. Woi, kacanya masih bagus. Masih talas kacanya. Gimana sih kalau hujan? Ya, kelihatan nggak depan? Kelihatan nggak ke depan? Ini orang kagak tahu faedahnya ya. Mohon maaf nih, begini nih, ini kan ngetes. Kan ceritanya hujan. Lu ngelihat ke depan, kalau lu merem gua siram, apa bedanya, kacrut? Sekarang kita coba nyalain ya. Coba nyalain. Lihat aja. Kayaknya copot ya bentar lagi tuh. Ya. Oke, coba lu pegang ya. Nih, tapi sambil lihat ke depan. Pas nggak? Ngaruh apa enggak gitu? Ya, nah, ngaruh nggak? Sama aja mas. Hah? Ini jadi dipegangin, soalnya kan tadi di double tip doang kan, harusnya emang dibaut gitu. Cuma karena gua nggak mau baut, karena kalau ngebaut itu ngebolongin si bagian visornya, bagian mika kaca helmnya, jadi di double tip. Cuma karena disiram kena air, double tipnya lepas cuy. Ini dipegangin sama Dikar. Oke, jadi kesimpulannya cuy. Kalau secara, mungkin kalau gue masangnya bener ya di baut gitu ya, ke visor ya. Mungkin ini bisa berfungsi dengan bener gitu ya. Sesuai yang direncanakan oleh si pembuatnya gitu. Tapi apakah itu ngefek atau enggak secara signifikan di kaca helm? Gimana, Dik? Ngefek gak? Kalau menurut gue kurang efek sih. Kurang efek? Kurang efek. Logikanya nih, Ah. air kenceng nih. Itunya cuma ngek. Sama aja, dia. Iya. Oke. Jadi beda ya, nggak kayak kaca mobil berarti ya? Nah, beda. Oke. Mungkin kalau lebih cepat kali ya, bisa ya? Lebih cepat mungkin bisa. Bisa. Cuman ya resikonya sebenarnya wiper ini sebenarnya emang beresiko bisa ngebikin baret si kaca helm gitu loh. Jadi memang sebenarnya kalau hujan gimana gitu kan? Ya sebenarnya ada cairan khusus itu yang bisa bikin si air itu jadi tales. Jadi nggak nempel gitu cuy, tau kan? Jadi talas. Nah itu relatif lebih aman. Tinggal disemprot atau diolesin aja di kaca helm. Itu biasanya kalau ada ketetesan air atau air hujan tuh airnya langsung turun gitu cuy. Jadi nggak diem di kacanya sampai bikin pandangan jadi rada kurang enak gitu kan. Nah kalau si wiper ini karena gerakannya lambat, jadi kayak ya rada nggak ngefek ya. Ya, gitu. Apalagi kalau misalnya dari panas, terik, debu, terus tiba-tiba hujan, terus pakai wiper ini takutnya bikin baret gitu cuy. Dan mungkin ya, gue sih nggak tahu, belum dicoba di jalan raya. Kalau dipakai di jalan raya jadi kayak ganggu konsentrasi nggak sih? Iya sih, lebih ngeganggu. Jadi kurang lebih seperti itu, ada plus minusnya. Tapi ini menurut gue satu produk yang unik sih ya. Ini menurut gue unik dari segi bentuk, dari segi ide dasarnya gitu. Cuman secara implementasi benerannya dipakai di helm, dipakai di jalan raya kayaknya kurang apa ya? Kurang gitu. Kurang kena gitu ya. Poinnya dari skala 1 sampai 10 untuk produk wiper helm ini, lu berapa? Gue
4,5 deh. Dikar 4,5. Lu berapa? 6. Lu? 10 karena dikar basah. Lu berapa, Be? Buset, variatif sekali ya angkanya. Gue nggak berani kasih angka yang terlalu rendah juga, karena sebenarnya gue tahu ini produknya sangat inovatif gitu. Gue kasih angka 5 deh. 5 dengan catatan sebenarnya ini mungkin kalau dipakai di helm mungkin poinnya bisa lebih rendah gitu ya, karena kurang efektif gitu. Tapi poinnya akan lebih kalau Lebih bermanfaat. keren cuy, kayak mobil BMW kan, ada BMW itu yang pakai wipernya kan, ada kan? Tuh, anjay. Wih, gua jual lo. Nah, tuh cakep kan? Bener gak? Pasang di sini keren deh. Kalau nggak di bawah. Itu dia 3 barang yang menurut gua unik ya. Yang pertama ya cukup unik lah walaupun nggak terlalu unik gitu kan. Yang kedua itu menurut gua cukup berguna banget karena banyak ya sekarang mika-mika speedometer ngeretak-retak gitu kan. Dan yang ketiga itu menurut gua antara dua sih ya, antara unik iya, tapi ya plus minus sih ya. Menurut kalian seperti apa? Kalian tulis aja di kolom komen. Buat kalian yang tertarik sama produk-produk yang tadi udah gua tes dan udah gua review gitu ya, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, itu gua kasih linknya semua di situ. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Gimana menurut kalian soal episode kali ini? Apakah untuk kedepannya gua perlu ngelanjutin bikin video seperti ini, nge-review barang gitu? Ya kan, yang aneh-aneh gitu yang muncul di feed gua atau di feed kalian juga bisa tuh. Kalau misalnya ada di feed kalian gitu ya, kalian nemuin satu barang yang unik, kalian penasaran pengen beli tapi ragu gitu cuy. Ah, ini apa beneran bisa seajaib itu barangnya atau enggak gitu. Kalian bisa langsung kirim aja linknya ke DM personal Instagram gue di @ateng_andiakbar. Siapa tahu aja nanti barangnya bisa gue beli gitu kan, dan bisa gue jadiin video kayak gini dan bisa bermanfaat buat orang banyak gitu cuy. Oke, langsung aja videonya gue tutup seperti biasa. Gue Ateng, cabut.